Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang mana telah memberikan nikmat sehingga kita dapat mengikuti perkuliahan kali ini. Untuk yang terhormat Bapak dosen Haji Boy sebagai dosen ilmu alamiah dasar dan juga rekan-rekan seperjuangan yang saya banggakan. Di sini saya sebagai kelompok 5 dan juga rekan-rekan ingin memaparkan tentang pengertian tata surya dan galaksi. Yang pertama itu akan dipaparkan oleh saya sendiri, yaitu pengertian tata surya. Di dalam tata surya itu ada benda-benda. Tata surya adalah susunan benda-benda yang mengelilingi matahari. Nah, di dalam tata surya itu terdiri dari matahari, 8 planet, dan juga benda-benda kecil lainnya seperti satelit, asteroid, dan juga komet. Tata surya merupakan bagian kecil dari galaksi. Seperti yang kita kenal bahwa planet itu terbagi kepada 2. Yang pertama planet dalam dan yang kedua planet luar. Kenapa disebut planet dalam? Karena yang berdekatan dengan matahari. Contohnya seperti Merkurius, Venus, Bumi, Mars. Sedangkan planet luar yaitu planet yang jauh dari matahari seperti planet Saturnus, Jupiter, Uranus, dan juga Neptunus. Jadi di luar angkasa itu tidak hanya ada matahari, planet, asteroid, ataupun komet, tapi ada benda-benda lainnya seperti debu, gas, satelit yang mengelilingi matahari seperti itu. Nah, untuk selanjutnya yaitu pengelompokan tata surya yang akan dipaparkan oleh rekan saya dengan saudari Risma. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya yaitu pengelompokan tata surya. Benda langit yang menjadi anggota tata surya yaitu bintang, matahari, dan planet. Bintang merupakan salah satu anggota tata surya yang memiliki sifat istimewa karena bisa memancarkan cahaya sendiri. Di dalam sistem tata surya terdapat banyak sekali binatang yang tidak dapat dihitung jumlahnya. Salah satu bintang yang paling kita rasakan pengaruhnya adalah matahari. Yang kedua yaitu matahari. Matahari merupakan bintang di tata surya dengan massa yang sangat berat, 300.000 kali massa di bumi, dan jaraknya paling dekat dengan bumi. Matahari bukanlah bintang paling besar jika dibandingkan dengan 100 miliar lebih bintang lainnya yang ada di galaksi Bima Sakti. Meskipun begitu, matahari adalah menjadi bintang terbesar dalam sistem tata surya kita. Diameter matahari besarnya adalah 1400 km, yaitu sekitar 110 kali ukuran bumi. Sedangkan jarak antara matahari dengan bumi adalah 149.000 km atau sering dibulatkan menjadi 150 juta km. Planet-planet di tata surya selalu bergerak mengelilingi matahari dikarenakan terdapat gaya gravitasi matahari. Besarnya gaya gravitasi matahari 28 kali lebih kuat dibanding gaya gravitasi bumi karena massa matahari jauh lebih besar dibanding massa bumi. Panas dan cahaya yang dihasilkan oleh matahari sangat berguna bagi kehidupan di bumi. Energi yang dipancarkan matahari
berguna untuk menjaga agar suhu di permukaan bumi tetap hangat, membantu proses sirkulasi air dan udara di bumi, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu planet. Planet dan benda langit lainnya dapat tetap berada di orbit karena adanya gaya gravitasi matahari. Kekuatan gaya gravitasi matahari lebih besar dibandingkan gaya gravitasi yang dimiliki setiap planet. Hal inilah yang membuat planet selalu bergerak mengelilingi matahari. Gerakan planet-planet mengelilingi matahari disebut revolusi planet. Waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk melakukan satu revolusi disebut periode revolusi. Gerak rotasi merupakan gerakan planet yang berputar pada sumbu porosnya. Waktu yang dibutuhkan sebuah planet untuk melakukan satu kali rotasi disebut periode rotasi. Nah, jadi untuk materi selanjutnya yaitu planet-planet yang ada di dalam tata surya. Yang pertama ada planet Merkurius. Nah, planet ini posisinya paling dekat dengan matahari. Jarak dari matahari ke planet ini mencapai 58 juta kilometer. Adapun diameter dari planet Merkurius ini yaitu 4.900 kilometer. Nah, suhu permukaan planet ini. Nah, adapun suhu permukaan planet Merkurius itu dari minus 170 sampai 430 derajat Celcius. Dan planet ini juga planet paling kecil di dalam tata surya. Yang kedua yaitu ada planet Venus. Adapun planet yang kedua yaitu planet Venus. Planet ini berada urutan kedua berdasarkan jaraknya dari matahari ke Venus. Adapun jaraknya dari matahari ke Venus yaitu 108 juta kilometer. Dan diameter Venus sendiri yaitu 12.100 km. Nah, suhu permukaannya yaitu dari 450 sampai 480 derajat Celcius. Adapun planet yang ketiga yaitu planet Bumi. Nah, planet Bumi ini memiliki jarak dari matahari ke bumi mencapai 150 juta kilometer. Diameter bumi sendiri yaitu 12.750 kilometer. Dan suhu permukaannya itu mencapai minus 90 sampai 50 derajat Celcius. Nah, untuk bumi sendiri yaitu adalah satu-satunya planet yang dihuni dan bisa dihuni oleh makhluk hidup. Karena bumi memiliki atmosfer yang terdiri dari nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida, dan satu lagi uap air. Nah, atmosfer melindungi kita dari sinar ultraviolet yang berbahaya bagi kehidupan. Nah, atmosfer juga melindungi bumi dari radiasi yang berasal dari benda-benda langit. Adapun selanjutnya yang keempat yaitu Mars. Nah, planet Mars ini sering disebut planet merah karena terlihat berwarna merah. Warna merah planet ini akibat dari banyaknya debu angin yang berterbangan di permukaannya. Nah, permukaan Mars juga ada kawah dan gunung yang sangat tinggi dan besar. Dan seluruh permukaannya ditutupi oleh padang pasir dan debu. Adapun jarak dari matahari ke Mars itu mencapai 228 juta kilometer. Dan diameter planet ini tersendiri yaitu 6.800 kilometer. Dan adapun yang kelima yaitu ada planet Jupiter. Nah, adapun planet Jupiter adalah planet yang terbesar di dalam sistem tata surya. Memiliki ukuran 11 kali lebih besar dari ukuran bumi sehingga sering disebut planet raksasa. Dan planet ini berputar pada porosnya dengan gerakan yang lebih cepat dibandingkan dengan rotasi pada planet-planet lain. Kecepatan rotasi ini membuat Jupiter menjadi lebih besar dan lebih lebar. Adapun jarak dari matahari ke planet Jupiter itu mencapai 778 juta kilometer. Dan adapun diameternya tersendiri yaitu 142.700 km. Dan adapun suhu dari permukaannya yaitu minus 150 derajat Celcius. Nah, untuk selanjutnya yaitu planet Saturnus. Planet Saturnus ini memiliki jarak dari matahari ke Saturnus mencapai 1.425 juta kilometer. Dan adapun diameternya dari planet ini mencapai 120.000 kilometer. Dan suhu permukaannya mencapai minus 190 derajat Celcius. Nah,
planet ini memiliki cincin. Planet ini memiliki cincin yang terbuat dari debu. Bahkan Neptunus memiliki bintik hitam seperti halnya matahari. Pada bagian bintik hitam yang diyakini sering terjadi badai. Yang selanjutnya yaitu planet Uranus. Planet Uranus ini memiliki jarak dari matahari ke planet Uranus mencapai 2.867 juta kilometer dan diameter tersendiri yaitu 50.800 km dan mempunyai suhu permukaan mencapai minus 180 derajat Celcius. Nah, adapun yang terakhir yaitu planet Neptunus. Nah, planet Neptunus memiliki jarak dari matahari yaitu 4.486 juta kilometer dan memiliki diameter 46.800 km dan mempunyai suhu permukaan mencapai minus 220 km. Nah, Neptunus ini ditemukan pertama kali oleh seorang astronot Jerman. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang pengertian galaksi. Galaksi berasal dari bahasa Yunani yaitu galaxias yang berarti susu. Kata galaxias itu cenderung mengacu dengan galaksi kita yaitu galaksi Bima Sakti. Galaksi adalah suatu sistem bintang-bintang, gas, dan debu yang amat luas, di mana anggotanya saling mempengaruhi secara gravitasional. Matahari kita bersama-sama 9 buah planet yang mengitarinya adalah anggota dari sebuah galaksi yang kita beri nama galaksi Bima Sakti. Suatu galaksi pada umumnya terdiri atas miliaran bintang-bintang yang memiliki ukuran, warna, dan karakteristik yang sangat beraneka ragam. Galaksi juga diartikan sebagai sebuah sistem masif yang terikat dengan gaya gravitasi yang terdiri atas bintang dengan segala bentuk manifestasinya, antara lain bintang neutron dan lubang hitam, gas dan debu medium, antar bintang dan materi gelap atau komponen yang penting, namun belum begitu dapat dimengerti. Galaksi yang ada berkisar dari galaksi Katai dengan hanya 10 juta bintang hingga galaksi raksasa dengan 100 triliun bintang yang semuanya mengorbit pada pusat massa galaksi masing-masing. Matahari merupakan salah satu bintang dalam galaksi Bima Sakti. Tata surya termasuk bumi dan semua benda yang mengorbit matahari. Kata galaksi sendiri berasal dari galaksis, kata bahasa Yunani yang artinya susu. Edwin Hubble menggolongkan galaksi menurut bentuknya, yaitu ada 4. Yang pertama, bentuk elips. Ini yang paling banyak terdapat di alam semesta. Bentuknya elips dan berwarna hampir merata. Yang kedua, spiral. Galaksi ini bentuknya seperti spiral berputar. Ada bagian tengah sebagai intinya, ada juga lengan spiralnya. Yang ketiga, spiral batangan. Bentuk galaksi ini seperti galaksi spiral. Hanya saja lengannya terlihat lebih padat oleh bintang-bintang. Yang keempat atau yang terakhir, tak beraturan. Galaksi ini bentuknya tidak beraturan. Bintang-bintang bertebaran di seluruh galaksi ini, namun masih dalam kelompoknya. Ya, saya akan membacakan proses terbentuknya galaksi. Selanjutnya itu ini ya. Ada 2 pendapat mengenai prosesnya terbentuknya galaksi. Pendapat pertama menyatakan bahwa galaksi terbentuk dari awan, gas, dan debu yang mengkerut yang membentuk galaksi. Nah, yang kedua, pendapat kedua itu bahwa mengatakan galaksi terbentuk dari gumpalan-gumpalan massa yang saling mendekat dan berkumpul membentuk galaksi. Jadi ada satu pendapat yang pertama itu yang berpendapat bahwa galaksi itu terbentuknya dari gas debu, dari awan gas dan debu-debu. Yang kedua itu dari gumpalan-gumpalan massa yang saling mendekat dan mengkerut. Jadi itu gumpalan-gumpalan tuh bergabung. Nah, itu dia membentuk galaksi. Tiap galaksi memiliki jumlah sistem bintang dan gugus bintang yang beragam. Jadi tiap galaksi itu kan, galaksi itu bukan hanya satu, jadi banyak. Jadi itu dia tuh ada ciri-cirinya. Maksudnya bintangnya tuh beragam-ragam. Namanya satu bintang, tapi semua itu beda-beda lah modelnya, motifnya gitu ya.
Demikian juga jenis awan antar bintangnya. Di antara galaksi-galaksi ini tersebar medium antar bintang berupa gas, debu, dan sinar kosmis. Secara historis, galaksi dikelompokkan berdasarkan bentuk terlihatnya atau biasa disebut morfologi visualnya. Bentuk yang umum adalah galaksi eliptis yang memiliki profil cahaya dari elips. Galaksi spiral adalah galaksi berbentuk cakram dengan lengan, galaksi yang melengkung dengan berisi debu. Galaksi dengan bentuk yang tak beraturan atau tidak biasa disebut galaksi beraturan, galaksi tidak beraturan, dan biasanya disebabkan karena gangguan oleh tarikan gravitasi. Jadi ada galaksi yang modelnya bisa dibilang tidak sempurna atau yang tidak beraturan ya. Tidak beraturan itu karena gangguan oleh tarikan gravitasi galaksi tetangga. Jadi itu kayak ada konflik antara tetangga gitu, dari gravitasi tetangga tuh masuk ke galaksi itu, jadi tidak beraturan, kayak ada yang terpecah belah gitu. Interaksi yang demikian antara galaksi-galaksi yang berdekatan dapat menyebabkan penggabungan yang terkadang meningkatkan jumlah pembentukan bintang hingga menghasilkan galaksi dengan pembentukan bintang yang cepat. Selanjutnya, kemungkinan terdapat lebih dari 170 miliar 1,7 kali 1011 galaksi dalam alam semesta teramati. Sebagian besar berdiameter 1000 hingga 100.000 parse dan biasanya dipisahkan oleh jarak beberapa juta parse atau megaparse. Meskipun belum dipahami secara menyeluruh, materi gelap kemungkinan menyusun sekitar 90% dari massa sebagian besar galaksi. Butuh rujukan data pengamatan menunjukkan lubang hitam supermasif kemungkinan yang ada di pusat dari banyak atau kalau tidak sama galaksi. Jadi gitu, galaksi itu yang pertama kan ada beberapa pendapat yang berbeda. Tentunya tadi ada yang satu pendapat, misalkan si A berpendapat itu bahwa itu galaksi terbentuknya itu dari awan gas dan debu. Nah, yang kedua tuh dari gumpalan massa yang saling mendekat dan merekrut terbentuknya galaksi. Ya mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan. Kesimpulannya, tata surya adalah susunan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Tata surya terdiri dari matahari, 8 planet, dan berbagai benda langit seperti satelit, komet, dan asteroid. Planet dalam adalah planet yang dekat dengan matahari yang terdiri dari Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus termasuk planet luar. Terdiri dari benda-benda seperti meteor-meteor, planet, satelit, komet, debu, dan gas antar planet yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya. Galaksi adalah sebuah sistem yang terdiri dari bintang-bintang, gas, dan debu yang amat luas, di mana anggotanya mempunyai daya tarik-menarik atau yang disebut dengan gravitasi. Macam-macam atau bentuk galaksi, ada yang berbentuk spiral, elips, spiral batangan, dan tak beraturan. Adapun proses terjadinya galaksi bermula dari kumpulan-kumpulan serpihan ledakan yang kemudian menjadi galaksi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.